Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow Komunikasi edisi ketiga kembali menyapa teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bicara tentang peluang bisnis menjadi pengajar online. Hari ini telah hadir seorang narasumber yang cukup kompeten. Beliau Dr. Nurul Hidayat SPTMkom, seorang dosen informatika di FT Unsud, kemudian owner Solusindo Telematika yang membawai amania.id dan qurantulis.com. Kemudian beliau juga aktif sebagai pengurus di Aptikom dan PP Indosis. Gitu. Langsung aja kita tanya ke beliau, kira-kira komentarnya apa nih Mas terkait dengan maraknya pembukaan kelas online di era wabah pandemi COVID-19 ini. Silahkan Mas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mas Ikum telah mengundang saya di talkshow pada malam hari ini terkait dengan kelas online atau maraknya kelas online di era pandemik. Saya kira ini menjadi satu fenomena baru, khususnya di pembelajaran berbasis online. Nah, terkait dengan ini sedikit cerita pembelajaran daring atau online ini sebetulnya sudah diinisiasi gitu ya. Mungkin dulu kita kenal dengan e-learning gitu ya. Jadi di teman-teman Aptikom itu khususnya beliau-beliau para senior ya, itu sudah 20 tahun yang lalu itu mengampanyekan bagaimana penerapan e-learning ya. Tapi karena regulasi pemerintah, ketidaksiapan dari lembaga pendidikan, jadi belum bisa dilaksanakan secara bagus gitu ya. Nah, khususnya langsung saja 7 tahun yang lalu, 2013 ya, Aptikom menginisiasi satu pendidikan jarak jauh atau kelas online gitu ya, yang bergelar, mungkin satu-satunya di Indonesia ini ya. Jadi membuka konsorsium pendidikan jarak jauh dengan level S2, Magister Teknik Informatika waktu itu. Dan alhamdulillah berhasil gitu ya, sampai 5 angkatan kalau nggak salah gitu ya. Kemudian datanglah pandemik ini. Nah, ini menjadi penguat juga gitu ya. Ternyata kita udah siap waktu itu ya. Dan ini menjadi contoh best practice semoga ya, dengan kelas online khususnya yang formal ini ya, untuk dilaksanakan di Indonesia. Nah, jadi yang dulu aturannya ada namanya blended learning ya, yang kuliah online itu ya boleh hanya 10%, hanya 30%, hanya 50% ya. Nah, dengan pandemi ini udah mau nggak mau 100% ya. Online learning-nya di semua karena dengan stay at home gitu ya, bekerja di rumah, belajar di rumah gitu ya. Berarti apa di manja ya, di mana saja gitu ya. Nah, jadi di swasta pun seperti itu, bergerak pembukaan kelas online apalagi lebih marak. Nah, ini fenomena baru lagi, para pakar-pakarnya sekarang membuka satu acara yang namanya web series, webinar series ya, dengan seminarnya, dengan workshopnya, dengan trainingnya, berbagai macam paket pengepakan dan lain sebagainya. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya, berbayar pakai sertifikat ya. Jadi sertifikatnya pun sekarang sudah paperless. Nah, ini satu saya kira hikmah juga ya, hikmah mengurangi kertas ya, global warming ini. Jadi insya Allah ya kita ambil hikmahnya lah di masa pandemik seperti ini ya, harapannya ini jadi tantangan baru, jadi peluang baru gitu ya untuk kita semua. Oke. Ya. Kemudian ini Mas, itu kan di dunia akademik ya. Terus bagaimana sekarang mereka yang punya keahlian tertentu atau keterampilan tertentu, orang umum ya, tapi dia pakar di bidangnya, dia mumpuni di bidangnya, dan kemudian dia membuka kelas online. Secara peluang bisnis seperti apa Mas? Justru disitulah tantangan baru bagi para pakar yang mempunyai keahlian ya. Nah, tentunya juga harus didukung dengan kemampuan skill teknologinya. Nah, itu kalau mau sendiri gitu ya. Tapi kalau mau buat tim, ya tentunya ada support tim untuk itu gitu ya. Jadi buat kayak teamwork gitu. Itu saya kira nggak masalah gitu ya. Kalau memang dia seorang ahli gitu ya, ingin share kemampuannya ke publik ya, baik itu terserah mau berbayar atau tidak, kemudian harus didukung dengan teknologinya. Banyak sekali teknologi yang bisa untuk live streaming misalkan gitu ya.
Ini yang lagi banyak dicari gitu ya. Tentunya kalau untuk yang streaming sendiri ini seperti ini bisa ya pakai Zoom, ya. Ada pakai Google Meet, ada pakai Webex, ya, ada pakai Skype, gitu ya. Tinggal pilihan aja, ya. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Nah, jadi satu hal yang menjadi perkembangan sekarang, ya, ada istilah nanti ke depan itu namanya MOOC, Massive Open Online Course. Nah, ada sudah di Indonesia itu ada inisiator-inisiator, ada indonesiax.co.id, itu inisiator juga. Di situ ada banyak para pakar berkumpul, gitu ya. Kemudian sharing ilmunya, ya, baik yang berbayar maupun yang tidak. Nah, dengan ketentuan masing-masing. Ya, jadi itu satu hal ya. Itu saya kira mencontoh banyak yang sudah dilaksanakan di luar negeri itu ada yang namanya Coursera, ada Udemy, ya, dan sebagainya. Jadi seluruh dunia bisa ngikutin kuliah yang ada di kelas online tersebut, gitu ya. Nah, nanti kalau mau ngambil sertifikat baru bayar, mau materi bebas. Nah, itu satu contoh gitu ya untuk kelas online. Ya. Kemudian rekomendasinya Mas, ini bagi yang pemula tapi dia cukup kompeten sebenarnya. Kira-kira aplikasi atau alat-alat yang perlu disiapkan gitu untuk pemula tapi dia sudah cukup powerful gitu. Ya. Yang rekomen apa kira-kira Mas? Kalau dari sisi untuk webinar, ya, kalau online untuk men-sharing ilmunya ke masyarakat, saya kira cukup menggunakan Google Meet. Ya. Google Meet ini satu Vicon, ya, video conference yang kuotanya rendah gitu ya. Kemudian free, gitu ya, karena menyatu dengan Google ya, Google aplikasi Google itu ya. Nah, kemudian kalau mau dengan pemirsa yang lebih banyak lagi, ini lebih advance sedikit gitu ya, itu pakai software gratis juga, namanya OBS. Ya, OBS itu software yang bisa kita download, Open Broadcasting Software, itu free, bisa diinstal di Windows, di Linux, di Mac, ya, berbasis Mac, itu bisa semua. Ya, nah, tinggal belajar dikit OBS lah gitu ya, bagaimana men-streaming Vicon-Vicon yang ada gitu ya. Nah, nanti bisa di streaming via OBS. Jadi OBS itu bagikan studio, Mas. Kalau kita beli studio yang harganya jutaan miliaran, dengan OBS ini kita bisa luar biasa gitu ya. Ya, ada nanti bisa ada di webinar tool, saya udah buat toolnya gitu.